Akhirnya kita mendapatkan percakapan dari Joy Boy dan nama robot kuno tersebut adalah Emmet. Gak coba serem sini, nah kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1119. Dan seperti biasa ya, karena ini review jadi akan ada deep insight terkait isi chapter. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Bantu subscribe juga nih buat para majikanku sekalian biar makin semangat untuk kontennya. Dan mau terima kasih juga nih buat para membership setia channel Devil Nomi, mulai dari para Devil Fruit user, para Haki user, dan tertinggi tentu saja Wheel of D. Buat kalian juga yang mau mendapatkan badges dan stiker eksklusif bisa langsung join membership di channel Devil Nomi. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Di mana judul untuk chapter 1119 ini adalah Emmet, dan kita langsung masuk ke lanjutan dari cover story Yamato. Lihat di sini Yamato dilempari batu nih oleh bocah-bocah yang membenci Kaido, dan terlihat kepala Yamato pun sampai benjol gengs, yang aduh kasihan banget. Dan buat yang nggak terlihat ya, di pinggangnya terdapat pedang yang sepertinya ini adalah pedang Yasui yang dititipkan oleh Kinemon kepadanya. Yang bingung juga kenapa tiba-tiba muncul, karena di chapter lalu kita nggak ngeliat loh ada pedang di pinggang dari Yamato yang mungkin Oda lupa kali ya untuk ngegambarnya. Nah kita langsung masuk ya ke isi chapter, dimana chapter dimulai dari lokasi lab tempat Kaku dan Stussy sebelumnya. Terlihat Kaku sudah bebas dan dia akhirnya menyuruh pergi Stussy. Di situ pun Kaku ngomong kalau kau tahu kan, aku pasti akan merespon seperti ini. Teman, jangan membuatku tertawa. Aku menghormatimu karena kau rekan kerja yang dapat diandalkan, tetapi tidak ada yang akan bisa mengubah Lucci ketika dia kembali. Dan di saat Stussy akan membalas ucapannya, di situ pun Kaku berteriak untuk menyuruh Stussy pergi, yang aduh tante favorit kita dibuat nangis guys, yang wah menyedihkan sekali. Tapi terlihat juga ya di sini Kaku seperti menahan tangis ketika mengusir Stussy, yang kita tahu lah ya Kaku ini salah satu anggota Chipperpol yang paling baik, dan ada alasan baik juga sih dia nyuruh Stussy cepat pergi ya, selain takut Lucci datang karena keadaan juga sudah semakin parah di Pulau Egghead. Dan kita langsung berpindah lagi nih ke pesisir dari Egghead, lanjutan chapter lalu di mana duo Nika diperlihatkan di sini. Yang kayaknya kalau mereka masuk ke mode Nika itu dapat terbang ya, karena terlihat keduanya bisa berada dan melayang di langit. Di mana para Elba pun terlihat sangat happy sekali dengan wujud Nika dan mereka pun ikut berdansa. Di sini Mas berkata, "Hah, dua Nika. Bone pasti menggunakan kemampuan Toshi-Toshinya untuk menjadi Nika palsu. Jangan besar kepala kalian." Luffy pun berkata, "Guys, tidak ada apapun yang bisa melukai monster-monster ini. Bahkan ketika mereka terpotong atau terhancurkan, mereka akan kembali lagi." Di sini pun terlihat serangan bola berit dari Mars pun berhasil Luffy tahan dengan badannya yang dia ubah menjadi mode balon, dan terlihat juga dilapisi oleh Haki. Luffy berkata untuk menghajar tubuhnya sekuat tenaga agar bisa berdampak kuat ke monster tersebut. Sanji yang kalau yang bisa mereka lakukan hanya menghempaskan sejauh mungkin monster tersebut. Dan Franky juga berkata, "Hoho, serangan sekuat tenaga, kau yang minta ya, Luffy." Dan Bone pun di muka kaget ala Nika cuma bilang, "Hah, kita bakal menyerang Luffy? Kenapa?" Dijawab oleh Sanji, "Perintah kapten itu absolut Bone Chuan." Yang apakah terkonfirmasi nih kalau Bone akan menjadi next nakama. Di sini pun Sanji mengeluarkan Ifrit Jambe Hell Memories, yang dari modelan Ifrit Jambe sepertinya sudah jelas ya kalau dia sudah mengawakeningkan exoskeleton dari model Vinsmoke-nya. Franky pun dia mengeluarkan jurus barunya yaitu Impactful Strong Rake, yang kalau terlihat kayak Strong Rake biasa tetapi kayaknya ada impact nih, entah apakah ada hubungan dengan impact dial yang Usopp gunain ketika menghajar Luffy. Ya hitung-hitung mungkin biar bisa melukai tubuh Luffy yang terbuat dari karet. Dan Bone pun dia mengeluarkan Nika Punch-nya, yang sebenarnya ini cukup mirip sih seperti tonjokan Gear Third biasa doang, tetapi menariknya di sini Bone Chuan menggunakan haki juga. Ya walau dari hakinya memang tidak terlihat full karena cuma sebagian tangan doang. Yang untuk bagian ini pun akan coba kita bahas dikit di bagian analisis nanti. Dan pasca menerima serangan itu, Luffy pun kesakitan, yang wajar lah ya. Dia bilang tentu saja karena
karena kalian menggunakan haki. Bonnie awalnya kaget karena Luffy merasa kesakitan, tetapi Sanji dan Franky pun terus berkata, terus serang dia seakan-akan kau mau membunuhnya. Yang tentu saja Bonnie makin kaget dong, karena nakamanya malah berkata seperti itu, dan dia pun berkata, kalian ini kenapa? Yang aduh, ini kayaknya emang dari hati banget sih. Sanji dan Franky yang sudah lama mungkin ingin mencoba menghajar Luffy, dan serangan Luffy ini termomentumi dengan sangat baik, dan boom, keluarlah Gomu Gomu no Booming Daun Balon, berhasil mengempaskan Mas dengan sangat-sangat jauh sekali, ya ala kartun lah ya, sampai muncul tring bintang di langit nih, persis kayak tim Rocket waktu kalah di Pokemon. Yang di video sebelumnya saya udah ngomong nih, mirip kayak tontonan Pokemon di minggu pagi yang bikin aduh ketawa nih, umurnya biasanya udah minimal punya anak satu. Dan bahkan ada yang bilang ada di SCTV sore, yang itu tahun berapa Pokemon ada di SCTV dan sore-sore? Coba yang segenerasi tuliskan di kolom komentar. Dimana di saat Luffy dan yang lain-lainnya sibuk mengurusi Mars, Dory dan Brogy memarahi para nakama Elbaf lainnya untuk berhenti berdansa dan mematikan api. Tetapi yang lucunya, respon dari krunya malah berkata, apa? Bukankah kalian duluan yang berdua berdansa, Kapten? Yang aduh, ini Elbaf emang selalu terbaik. Di sini Bon Luffy bertanya bagaimana Usopp dan yang lainnya, tetapi Sanji menjawab mereka seharusnya udah datang sih, tetapi sepertinya mereka telat. Atlas pun menawarkan diri untuk mengeceknya sambil dia berkata kepada Lilith, entah melalui telepati atau bagaimana. Di sini Atlas berkata, York mengawasi kita. Lilith, kita harus. Yang di sini pun akhirnya percakapan langsung berhenti. Ya semoga aja sih momen Atlas ini akan menjadi satu hal krusial yang minimal banget biar Atlas berguna lah ya di arc ini, karena sejauh ini dia bahkan masih belum beraksi apa-apa, mengingat dia ini Vegapunk dengan tema violence atau kekerasan, tetapi dia belum melakukan kekerasan atau bahkan bertarung sama sekali di arc Egghead. Yang apakah juga nantinya Oda akan mematikan Atlas seperti para satelit-satelit yang lainnya, karena lucu juga ya, sekarang yang masih hidup itu cuma para satelit cewek doang loh, seperti Lilith, York, dan juga Atlas. Apakah Oda nantinya akan membiarkan dan tersisa hanya dua satelit Vegapunk doang, yaitu York dan Lilith, dimana York pastinya akan berada di pihak Gorosei, dan Lilith selaku Vegapunk pertama nih yang ada perlihatkan kepada kita akan dibuat hidup dan ikut ke kapal topi jerami. Ya sebelumnya Nami pernah berkata kan kalau kebanyakan mah bikin sumpek, dan sekarang udah disisain tinggal satu doang. Dari dalam robot kuno yang tenggelam pun terlihat deden musik siaran kembali aktif, yang sepertinya sebelumnya alasan siaran terpotong karena siput atau deden musik tersebut pun pingsan ya, terhempas di dalam robot, dimana siaran ini pun kembali tersampaikan ke seluruh dunia, dimana orang-orang pada kaget karena siarannya kembali aktif. Namun banyak kata-kata yang terpotong juga nih, yang wajar sih karena robotnya masih berada di dalam laut, jadi seharusnya masalah sinyalnya akan lebih buruk, dimana kata-kata Vegapunk kurang lebih terdengar seperti ini, tidak ada titik-titik semacam itu. Itulah kenapa titik-titik aspek yang diwariskan tak terputus itu, titik-titik kita sebut sebagai hasrat atau will. Titik-titik lagi, dan untuk mereka-mereka yang menderita karena ini, aku hanya bisa berdoa suaraku ini sampai kepada kalian. Yang wow, ternyata masih panjang ya pidato dari Vegapunk tersebut, yang apa di sini dia masih melanjutkannya kepada para penyandang nama di agar melanjutkan pidato sebelumnya, karena cukup nyambung juga nih dengan mereka-mereka yang memiliki takdir unik atau secret fate yang berulang kali dikatakan oleh Gorosei dan Sengoku. Di sini pula kita bisa melihat Morgan dan Vivi yang kaget karena siaran kembali menyala. Lalu juga nih akhirnya kita kembali ke Whole Cake Island dan diperlihatkan Katakuri yang ini nih, salah satu villain favorit kita, dimana doi seperti biasa lah ya, bedes abis. Tapi bagian menariknya ketika Vegapunk ngomong, aku harap suaraku ini sampai kepada kalian semua. Dan kalau ngomongin di sini bahkan kita diperlihatkan panel Gaimon. Apakah dia juga penyandang nama di atau seseorang yang banyak berhubungan dengan di seperti Sabo dan Kobe, yang wah ini wadaw banget. Dimana York berkata kepada para Gorosei kalau mereka hanya mengganggu transmisi sebelumnya, dimana sirkuit memori di deden musik tersebut pun masih menempel, dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya secara permanen hanya dengan menghancurkannya secara langsung. Yang wah ini bakal jadi misi yang sangat sulit, dimana robot kuno udah aktif dan beberapa Gorosei pun sudah mulai sibuk dan sudah pada
dihajar juga. Dan kita kembali lagi berpindah ke lokasi dari Luffy, di mana terdapat semacam hujan di daerah mereka yang ternyata itu bukan hujan beneran, melainkan itu adalah agen Chipperpol dan para Seraphim yang sebelumnya terjatuh ulah dari sabetan Zoro dan ditolong oleh Jupiter ke dalam mulutnya. Di sini pun dia memuntahkannya untuk dilempar ke kapal-kapal dari angkatan laut. Luffy cuma ketawa ngeliat perlakuan Jupiter karena mulutnya udah kayak sumur. Dah. Nggak berhenti sampai di situ. Jupiter pun lagi-lagi mengeluarkan jurusnya, yaitu ngisep-ngisep no jutsu, dan kapal Elbaf pun mulai tertarik. Yang gila loh, itu kapal segede gitu pun dapat tertarik oleh isepannya, yang wah ini udah pasti Shimizu nih. Dimana para Elbaf pun berteriak, sialan, setelah semua usaha kita untuk kabur, dia malah narik kita lagi. Dan ini ada perkataan menarik, dimana lipat layar kita akan menggunakan Oars. Ya memang kalau kita artikan secara langsung sih, Oars ini berarti Dayo, tapi sebenarnya masih banyak kata lain yang bisa digunakan seperti paddle atau apapun itu, yang entah juga nih apakah terdapat arti lain dari Oars tersebut, karena bukankah kita juga tahu terdapat Oars atau ras raksasa di dunia One Piece, yang notabene Oars ini sangat mirip sekali dengan robot kuno yang menjadi highlight juga di chapter kali ini. Di sini Luffy yang kesal karena ulah Jupiter pun di akhirnya langsung menonjok tepat di mulut Jupiter, kayak diem lu. Dan di sini pun angkatan laut yang melihat semua hal ini tidak bisa mencernanya dengan baik. Mereka berkata, raksasa putih, monster, hujan agen Chipperpol, bahkan mimpi pun tidak seabsurd ini. Dan tepat pada saat itu, Warcury pun berlari melewati Luffy dan melompat ke arah kapal Elbaf, dimana Luffy panik dong, karena tahu seberapa kuat satu monster Icha ini. Bahkan Dory dan Brogy pun yang tahu juga cuma bisa panik. Tapi ini gila sih, ukurannya ternyata sebesar kapal Elbaf guys untuk Warcury, dimana kurang lebih kapal Elbaf aja bisa 3-4 kali tinggi dari kapal perang lah. Dimana kita juga sudah tahu kalau tinggi dari kapal perang ini yaitu 60 meter, yang berarti udah ngasih lihat kalau Warcury ini punya ukuran setinggi minimal 200 meter lebih, yang wow, ini gila banget karena Monas aja cuma 130 meter udah setinggi itu, dan ini jauh lebih tinggi lagi. Yang gila sih, masif banget ukuran dari para Gorosei tersebut. Dan di momen ini juga kita melihat kalau Bonnie udah kembali ke mode bocilnya lagi karena dia kecapean sambil berkata, aku tidak bisa menahannya. Ternyata menjadi bebas itu melelahkan ya, yang aduh ini dasar bocil. Dan tepat di momen Warcury yang akan menabrak tersebut, robot kuno yang sebelumnya mendengar suara Nika yang kembali aktif, dan dia pun keluar dari air laut sambil menonjok Warcury tepat di mukanya. Dimana tonjokan tersebut pun sangat kuat sekali karena berhasil mematahkan salah satu cula atau mungkin taring ya dari Warcury ini, yang jujur ini gila banget. Tonjokan Luffy di semua mode aja bahkan nggak bisa ngelukain Warcury. Ya jangankan ngasih damage, bahkan Luffy sendiri yang kesakitan loh. Bahkan di mode Gear 5-nya, ini robot berhasil matahin satu culanya. Ya walau nggak tahu nih apa dengan kemampuan penyembuhan Gorosei bakal balik lagi atau enggak, ya kita tunggu saja. Tetapi yang jelas ini one hell of a punch dari Emmet. Ya benar, dimana di sini pun kita mendapatkan percakapan dari ingatan robot kuno, walau ya nggak dibuat ilustrasinya oleh Oda, tetapi terlihat Joy Boy berkata, dengar Emmet ketika waktunya tiba, dan dijawab oleh Emmet sang robot kuno. Waktu yang akhirnya percakapan berakhir di situ. Tonjokan Emmet ini kembali menghempaskan Warcury ke Pulau Egghead, yang tentu saja semua orang pun sangat kaget dong. Dan Luffy mah biasa lah ya, Luffy ketika melihat robot matanya berbinar menjadi bintang-bintang. Dan chapter pun ditutup dengan kata-kata editor, "The romance lives on," yang wadaw banget. Oke, kita akan masuk ya ke sesi analisis, dan buat kalian yang cuma butuh review bisa langsung skip bagian ini. Kita akan mulai bahas dari kata-kata editor terlebih dahulu terkait the romance live on. Dimana romance di sini bukan berarti romantis ya, yang ke arah percintaan, tapi lebih ke arah roman yang memiliki artis seperti romansa, awal dari sebuah petualangan, sebuah misteri. Makanya the romance lives on ini memiliki artis semacam petualangan masih terus berlanjut, yang sebenarnya hal ini pasti akan mengingatkan kita ke awal dari serial One Piece, apalagi judul chapter pertama banget nih dari serial ini, yaitu Romance Dawn, romansa dari Sang Fajar.
Ya benar, Another Dawn nih yang pastinya akan menjadi awal dari petualangan misteri tentang Fajar yang berhubungan dengan akhir dari serial One Piece ini nanti. Romance Dawn di Pulau Fajar atau Dawn Island, kampung halaman dari Luffy, yang pastinya akan berhubungan juga kan dengan apa yang Vegapunk katakan, terutama terkait mereka-mereka penyandang nama D. Next, bagian menarik juga nih menurut saya tentang apakah ini benar Atlas bisa ngomong kepada Lilith melalui telepati seperti itu. Yang apa mungkin juga semua satelit dari Vegapunk dapat melakukan hal yang sama. Karena sadar atau enggak, ini mirip banget sih kayak bagaimana para Gorosei bisa saling berhubungan satu sama lain. Apakah teori lama kita juga pun terkonfirmasi nih kalau Gorosei adalah satelit dari Imo. Dia membagi dirinya menjadi 5 yang bahkan kita pun sebelumnya pernah buat teori apakah jangan-jangan nama aslinya bukanlah Gorosei melainkan Rokurosei karena ada satu pengkhianat dari para satelit tersebut. Yang bahkan dari arti namanya juga kan, Sei ini bisa berarti planet, bintang, atau satelit. Yang jika iya, itu akan menjawab nih kenapa Gorosei tidak bisa terluka sama seperti para satelit Vegapunk juga, yang sebenarnya kalau mereka terluka bisa langsung dibenerin yang sempurna juga kan, seperti Atlas yang sebelumnya kita lihat pasca diserang oleh Rob Lucci. Namun mungkin metode yang digunakan untuk para Gorosei ini semacam berbeda karena ketika tubuhnya terpotong-potong pun regenerasinya bisa sangat gila. Yang entah nih masih belum nemu logisnya aja, apakah mereka benar-benar iblis karena bisa melakukan hal seperti itu? Atau bukankah banyak juga kan iblis-iblis di serial-serial selain One Piece yang punya kemampuan regenerasi yang sangat gila? Dan terakhir kita akan bahas tentang kemampuan dari Bone. Gimana nih yang chapter lalu udah pada misu dan bacotin Oda plus One Piece yang ayolah makin ngaco aja nih One Piece, masa Nika jadi ada 2? Nggak eksklusif banget sih kemampuan karakter utama kita kalau orang lain bisa diubah jadi kayak gitu, yang bukankah pasti bakal OP banget nih Bone berubah menjadi Nika? Lagian Bone cuma butuh 1 chapter untuk menjadi Nika, sedangkan Luffy bahkan butuh 1044 chapter. Ngapain dong kalau kayak gitu Luffy dijadiin karakter utamanya? Udahlah, drop aja One Piece mah, nggak jelas. Yang gimana nih kalian setelah membaca chapter ini yang kemarin misu dan banyak bacotnya? Karena tuh akhirnya setelah kita melihat chapter ini, kekuatan Bone terbilang sampah loh. Satu tonjokan dan boom, dia langsung lemas kembali ke wujud normalnya, yaitu wujud bocil. Yang dimana untuk hal ini pun sudah kita bahas sih di chapter review kemarin, tapi masih banyak banget yang misu. Dimana dari distorted future-nya aja udah jelas kalau kemampuan ini sangat terbatas sekali, yang bahkan setelah kita lihat di chapter ini pun bahkan kemampuannya lebih terbatas lagi. Ya benar, Bone ternyata sudah memiliki haki seperti yang kita lihat di chapter ini, walaupun dia masih seorang bocah yang berusia 12 tahun, makanya hakinya pun belum cukup baik seperti yang kita lihat juga. Karena di sini pasca serangannya kepada Luffy, dia pun langsung kecapean, yang sangat wajar juga loh. Itu Bone lagi di wujud raksasa, jadi haki yang ngelapisinya juga pasti butuh banyak, yang mungkin ini menjadi alasan kenapa haki dari Bone ini hanya terlihat untuk setengah tangannya doang. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Luffy bisa dibilang sangat-sangat gila sekali, karena di mode Gear 4-nya aja tubuh segede itu dia bisa memaintain haki seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama. Apalagi di mode Gear 5-nya saat ngehajar Kaido yang cuy, itu hakinya segede pulau. Makanya wajar kan pasca menghajarnya dia kecapean karena harus memforsir haki dan staminanya. Dan terkait Bone yang menjadi Nika pun udah dijelasin juga sama Gorosei kalau itu mah Nika palsu, imajinasi doang dari kemampuannya. Karena emang bukankah Nika asli kan cuma Luffy doang pemakan buah iblis Nika juga. Dan perubahan wujudnya menjadi Nika itu ya ini mah hanya semacam simbol aja lah oleh Oda, bukan buat power scaling. Dimana Bone dari lahirnya sudah mengimpikan Nika kehadirannya untuk dapat membebaskannya, dan chapter lalu mengonfirmasi jika dirinya telah benar-benar bebas. Dia udah bisa menerima semua penderitaannya selama 2-3 tahun terakhir, terutama tentang ayahnya yaitu Kuma, yang bahkan Bone sendiri menurut saya lebih memiliki banyak poin untuk menjadi Nika dibandingkan Luffy. Bone sudah mengejar Nika sejak kecil, dia tahu semua tentang kisahnya. Lah karakter utama kita ketika ditanya Nika aja dia malah bertanya balik, Nika apa itu? Yang aduh, kapten kita ini memang ada-ada saja.
Nah, jadi gimana untuk satu chapter ini? Ya, kalau menurut saya ini cukup mirip pace-nya seperti chapter lalu, dimana naik turun stabil aja biasalah, bahkan total halamannya pun sama, hanya ada 13 halaman yang wah ini dikit banget. Jadi akan saya beri nilai 8 dari skala 10. Yang kalau menurut kalian sendiri berapa, coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa karena kita sudah mendapatkan 3 chapter berturut-turut setelah sekian lama, dimana minggu depan kita akan kembali ke jadwal biasa alias akan libur. Nah, jadi itulah untuk review kali ini, dan seperti yang dijanjikan di video kemarin, karena kita sudah masuk ke masa dari payday, buat kalian juga yang mencari diskon payday untuk merchandise One Piece, bisa langsung ke official store kami, dimana ada topi Nika, ada kaos-kaos dengan desain yang gak pasaran lah, yang cocok banget buat kamu yang wibu tapi gak pernah mau untuk kelihatan wibu, atau mungkin kita menyebutnya wibu premium, anjay. Nah, langsung aja nih mampir dengan klik link di deskripsi video ya. Dan semoga kalian terhibur juga dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Buat yang suka teori liar juga bisa mampir langsung ke playlist Mega Teori di channel Devil Know Me. And I'll see you guys next time.